Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kemudahan demi kemudahan, dan banyak sekali hal-hal yang Allah mampukan kita untuk kita lakukan pada hari ini, dan kita bersyukur karena Allah memampukan dan memberikan kita waktu luang. Tanpa Allah tidak ada satupun yang akan terjadi, dan tanpa izinnya tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Dan karena itulah kita memohon kepada Allah agar setiap waktu luang yang Allah sampaikan kepada kita, dan setiap waktu luang itu kita memohon pada Allah agar Allah memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik. Karena sesungguhnya kehidupan ini hanyalah sebuah pengantar untuk sebuah kehidupan yang lebih kekal. Maka siapapun yang memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, pasti dia mendapatkan pahala-pahala yang terbaik. Dia mendapatkan balasan-balasan yang terbaik. Tapi siapa yang menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini, maka pastilah dia akan mendapatkan juga balasan-balasan yang dia tidak inginkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kesuksesan kita di akhirat itu ditentukan oleh kesuksesan kita di dunia. Maka dunia ini perkara yang wajib untuk kita ambil, perkara yang wajib untuk kita kuasai, perkara yang wajib untuk kita bisa untuk manfaatkan dan maksimalkan. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali orang-orang yang berpikir seolah-olah kalau dia beragama, seolah-olah dia harus meninggalkan dunia. Seolah-olah dia itu harus di dunia itu tidak maksimal. Makanya kalau ada orang misal dia pakai peci, dia punya jenggot panjang, seolah-olah dia seorang ikhwan, seolah-olah dia seorang yang belajar agama. Kalau dia miskin, orang bilang wajar. Kenapa? Seolah-olah kalau andaikan orang itu kelihatan muslim dan dia miskin, itu kayak wajar. Tapi kalau seandainya orang-orang itu kaya, dia kemudian punya rumah yang bagus, atau dia punya rumah yang mewah, atau dia punya usaha yang bagus, dia misalnya di kehidupan dunia sukses, terus dia bilang, ya saya muslim, orang kayak nggak percaya. Kenapa? Karena seolah-olah menjadi muslim itu kayak nggak boleh sukses. Dan sebaliknya, kalau orang-orang yang mau jadi muslim, dia harus misalnya meninggalkan dunia. Konsep itu tidak ada di dalam Islam. Bahkan Islam adalah agama yang mengajarkan agar orang itu bisa sukses di dunia. Karena sukses di dunia itu adalah ciri sukses di akhirat. Yang harus kita definisikan suksesnya itu. Karena selama ini orang menganggap sukses sama dengan materi. Nah, itu yang salah. Tapi kalau muslim itu sukses, itu harus, tapi tidak harus kaya. Paham sampai di sini ya? Sukses di dunia itu harus, tapi kaya itu tidak harus, karena sukses tidak mesti kaya. Paham sampai di sini ya? Itu adalah seorang muslim. Maka orang-orang yang beragama itu akan terlihat bahwasanya dia itu benar dalam beragama atau benar dalam belajar agama kalau hidupnya di dunia sukses. Tapi kalau dia belajar agamanya salah, pasti hidup di dunianya bermasalah. Misal, dia nggak punya teman, tapi dia bilang dia beragama, itu bermasalah. Misal, dia malas, dia pemalas misalnya, terus dia bilang dia beragama, itu pasti salah belajar agamanya. Karena kenapa? Kalau orang belajar agama, yang pertama kali akan berefek pasti adalah hidupnya. Maka kenapa kita datang ke sini belajar tentang Islam? Ya karena kita tahu efek daripada belajar Islam itu pertama kali terlihat pada apa? Pada bagaimana cara hidup kita. Kalau kita berkeluarga berarti kelihatannya pada keluarga. Kalau kita berteman kelihatannya pada bagaimana cara kita berteman. Kalau kita jadi seorang ibu, kelihatan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Maka selalu yang saya sampaikan, coba kita lihat antara diri kita sama yang bukan yang muslim misalnya. Bukan pengen merendahkan orang yang bukan muslim, bukan. Cuma pengen ngasih tahu orang-orang yang muslim aja, bahwasanya kalau Anda menjadi seorang muslim dan belajar tentang agama Islam, berarti pasti ada perkara-perkara yang berbeda antara Anda dengan yang bukan muslim. Masuk akal gak? Masuk akal ya. Contoh misalnya, kalau mereka milihnya A, berarti ya harusnya ibu milihnya enggak A. Karena agamanya berbeda. Karena cara hidupnya berbeda. Contoh, kalau orang-orang yang bukan muslim pergi ke satu restoran, yang dicari pertama kali apanya?
Bukan B2. Yang dicari pertama kali enaknya. Mau dia babi, mau dia ayam, mau dia kambing, yang penting adalah bagi mereka enak. Pertimbangan yang kedua bagi mereka apa selain enak? Murah. Mungkin kan gitu kan ya. Lah kalau Anda pertimbangannya sama ketika nyari makanan, pertanyaannya Islamnya untuk apa? Paham gak sih maksudnya? Berarti kalau orang itu ada yang Islam, dia belajar tentang agama Islam, harusnya caranya berbeda, benar nggak? Oke, kalau yang bukan Muslim ketika mereka pergi ke restoran, yang pertama kali dicari adalah enak, yang kedua dicari adalah murah. Berarti kalau dia Muslim, yang pertama kali dicari apa? Paham ya sampai di sini ya? Dari situ aja udah mulai beda. Yang pertama kali dicari adalah halalnya. Kenapa? Karena orang Muslim mikir, buat apa makanan enak? Enak mah cuma di lidah. Begitu sampai di sini masih ada rasa enaknya? Nggak ada lagi. Kalau sudah sampai di perut ada rasa enaknya? Malah asam rasanya. Paham ya? Artinya apa? Rasa enak cuma di lidah. Kalau kita korbankan akhirat demi rasa enak doang, maka kita rugi. Maka cara pikirnya berbeda. Kalau cara pikirnya berbeda, cara berbuatnya berbeda atau tidak? Berbeda. Baru yang kedua mungkin murah atau misalnya enak atau dan segala macam. Tapi pertama kali yang dipikir adalah halal atau tidak halal. Sama seperti contoh kalau ibu-ibu nanti punya anak, bapak-bapak nanti punya anak. Anaknya misalnya perempuan mau milih jodoh. Kalau yang bukan Muslim milih jodohnya berdasarkan apa dulu? Ganteng. Oke, setelah ganteng apa lagi? Banyak uang, banyak harta. Karena tentu saja nggak ada orang tua yang mau anaknya susah. Dan salah satu yang seolah-olah yang membuat anaknya nggak susah adalah harta. Tapi kalau Anda orang Muslim, Anda cuma pertimbangkan wajah dan uang aja, itu berarti Anda bermasalah. Karena Islamnya nggak ada gunanya. Paham nggak sih maksudnya? Berarti kalau dia orang Muslim, pertama kali harus dijadikan patokan apa? Yang harus jadi patokan adalah akidahnya. Yang harus jadi patokan adalah bagaimana cara dia bersikap sesuai dengan agama atau tidak sesuai dengan agama. Itu maksudnya agama itu urusan duniawi. Artinya kalau orang pintar agama dengan orang nggak pintar agama, gampang lihatnya hidupnya berubah atau tidak. Tapi zaman sekarang kan nggak begitu. Zaman sekarang rata-rata orang dianggap pintar agama kalau hanya pintar ngaji, betul nggak? Kalau orang dianggap pintar agama hanya karena misalnya dia lulusan pesantren, betul? Tapi ternyata agama tidak mengubah hidup dia. Karena banyak zaman sekarang orang ketika berbuat sesuatu dia tidak melibatkan agama. Bahkan agamanya ditaruh level sekian, kan gitu. Misal ketika dia misalnya mau milih jodoh, ada nggak dia berpikir tentang agama? Nggak ada. Orang berpikir tentang pekerjaan, ada nggak dia berpikir agama? Mungkin kesekian. Contoh ya, saya punya teman saya ini kerjanya di bank. Kerjanya di bank dan kerjanya itu menyaksikan riba, iya. Lalu kemudian menandatangani riba, menyaksikan dan juga memberi, iya juga. Pertanyaannya, teman saya ini ketika dia sudah sadar, dia mau keluar atau tidak dari bank? Mau. Dia bilang sama ibunya. Lalu kemudian dia bilang, ibu saya mau berhenti kerja dari bank, saya mau cari kerjaan yang lebih halal. Saya mau cari kerjaan yang halal, bukan yang lebih halal. Saya mau cari kerjaan yang halal. Berapa gajinya pada saat itu? Gajinya pada saat itu sudah 25 juta per bulan. Apa kata ibunya? Kenapa harus pindah? Kan gajimu sudah bagus. Bukankah kalau kamu nanti pergi ke tempat yang lain gajimu belum tentu sama? Apalagi kalau kamu daftar di perusahaan yang baru. Gaji UMR berapa sih di Jakarta? Berapa sih gaji UMR di Jakarta? 4,9 atau 5 juta udah? 5 jutaan ya udah ya. Nah 5 juta mungkin dari awal, kamu sekarang udah punya 25. Lalu ibunya mengeluarkan kata-kata yang menarik nih. Bukankah membiayai keluarga juga termasuk jihad? Bukankah membiayai keluarga itu juga termasuk amal solih? Paham sampai di sini? Oke, berarti yang dia jadikan sebagai pertimbangan pertama gaji atau dalil? Gaji atau dalil? Gaji. Kira-kira kalau orang-orang yang bukan Muslim mereka ditawarin pekerjaan misalnya, ini ada pekerjaan 25 juta per bulan, ini ada kerjaan 30 juta per bulan, mereka pilih yang mana? 30 dong. Kalau andai kan kita nggak punya agama, paham nggak sih?
betapa orang-orang muslim itu kalau dia sudah belajar Islam, itu efeknya pasti pada pilihan-pilihan hidup dia. Dalam pilihan kerjaan dia beda, dalam pilihan jodoh dia beda, dalam pilihan hidup dia beda, dalam pilihan apapun dia beda. Ketika perbedaan-perbedaan itu jadi satu, jadilah orang-orang Islam itu beda dan unik daripada sebelumnya. Itu yang namanya agama. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita perlu untuk mengambil aturan-aturan Allah? Kita sudah bahas kemarin, bahwasanya manusia itu selalu struggle, selalu berusaha mati-matian untuk cari aturan yang terbaik bagi dia. Tapi sayangnya sampai detik ini manusia selalu kecele dengan dirinya sendiri, bikin aturan sendiri, stres sendiri. Betul nggak? Ini manusia tuh, ketika timbul masalah baru mereka bikin aturan, ketika bikin aturan masalah lagi, setelah masalah lagi bikin aturan lagi. Teman-teman nggak lihat tuh orang-orang yang ada di luar negeri, mereka stres gara-gara bikin aturan sendiri. Contoh misalnya di Amerika, mereka bikin aturan kita boleh bebas sebebas-bebasnya, bahwa bebas adalah hak asasi manusia. Maka kita nggak bisa membatasi orang, karena orang tuh maunya bebas. Yang bikin aturan tuh siapa? Yang bikin aturan siapa? Mereka sendiri. Yang stres siapa? Karena besok-besoknya ada seorang cewek bilang, saya memang cewek, tapi karena saya bebas mengartikan diri saya siapa, maka saya tidak mau diartikan sebagai seorang cewek, karena saya sebenarnya adalah cowok yang terperangkap dalam seorang cewek. Sebaliknya, ada seorang cowok yang bilang, sebenarnya saya tuh cewek tapi bentuknya cowok, maka boleh dong ketika saya mau ganti kelamin saya mau kemudian jadi seorang cewek, maka jadilah kemudian cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Yang stres siapa lagi? Mereka sendiri. Contoh stres yang paling sederhana, kemarin di Amerika tuh ribut. Kenapa? Gara-gara ada cowok nih masuk WC cewek. Tahu maksudnya? Ada cowok masuk WC cewek, cewek-cewek ngamuk lah. Lah kenapa lu masuk sini? Dia bilang sebenarnya gue tuh perempuan, cuma terjebak dalam tubuh laki-laki. Lah membedakan perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki sama laki-laki yang mesum gimana caranya? Nggak bisa kan? Lah artinya mereka sendiri yang buat aturan, mereka sendiri yang stres. Maka kemudian mereka ganti lagi aturannya. Yang boleh masuk WC ini hanyalah cewek yang cewek bener, bukan cewek yang terjebak dalam tubuh cowok atau sebaliknya. Paham sampai di sini? Stres sendiri. Kenapa? Itu belum lagi muncul masalah yang baru. Ada orang, saya mengartikan diri saya bukan cewek dan juga bukan cowok. Maka siapapun yang ngomong saya cewek bisa saya tuntut, dan siapapun yang ngomong saya cowok bisa juga saya tuntut. Bingung nggak? Bikin aturan sendiri, bingung sendiri. Itu manusia. Maka aturan yang paling pas buat manusia harusnya adalah aturan bukan yang dibuat oleh manusia. Betul? Betapa banyak di rumah tangga masalah terjadi hanya karena laki-laki merasa boleh ngatur istrinya. Benar nggak? Dan laki-laki merasa boleh ngatur istrinya, dan perempuan istri merasa bisa ngatur suaminya. Betapa banyak masalah terjadi seperti itu. Ada seorang perempuan terus bilang sama seorang laki-laki, aku tuh nggak suka kamu kayak gitu, kamu pilih mana, temenmu atau aku? Laki-lakinya bilang, kok kamu kayak gitu sih? Emang kamu artiin bahwa aku nggak bertanggung jawab? Ribut gara-gara si istri merasa bahwa suaminya harus ikut dengan cara dia. Dia harus bisa ngatur suaminya. Dan juga masalah terjadi ketika seorang suami mulai merasa dia harus ngatur istrinya. Padahal boleh nggak istri ngatur suaminya? Nggak boleh. Boleh nggak suami ngatur istri? Boleh nggak istri ngatur suaminya? Nggak boleh. Boleh nggak suami ngatur istrinya? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena manusia nggak punya hak untuk ngatur manusia. Itu ide dasar di dalam Islam. Jadi yang boleh ngatur suami siapa? Allah. Karena suami itu bukan punya istrinya. Suami itu yang punya adalah Allah. Berarti yang boleh ngatur istri siapa? Allah. Karena istri bukan punya suaminya, tapi istri punyanya Allah. Berarti semuanya yang boleh ngatur adalah, itu pembahasan kita dari kemarin pada bab bagaimana pernikahan itu punya niat, bagaimana pernikahan itu punya aturan dan seterusnya. Karena ide dasarnya adalah kita itu nggak bisa ngatur orang. Yang bisa dan boleh ngatur orang adalah Allah.
pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara memunculkan bahwasanya kita itu mau diatur oleh Allah dan istri kita mau diatur oleh Allah, sehingga ketika itu sudah jadi maka suaminya tinggal bilang, sebenarnya ini bukan mauku tapi ini maunya Allah. Kemarin ada pertanyaan kayak gitu, Ustadz, istri saya nggak mau berkerudung Ustadz, sedangkan saya ini seorang suami, saya bertanggung jawab pada seorang istri, kan gitu kan ya. Gimana caranya agar istri saya berkerudung Ustadz? Kan soalnya kan ini kan dia nggak mau berkerudung padahal saya suaminya. Nah ini paham nggak istrinya bahwasanya kerudung itu bukan dari suaminya? Karena kalau kerudungan dari suaminya dia boleh nggak dia boleh nggak menolak? Boleh kalau itu datang dari suaminya. Tapi kalau dari Allah maka urusannya lain. Maka semuanya balik lagi nanti kepada akidah. Itu yang kita bahas belasan kali ketika kita masih ada ketika kita memulai kajian ini, dan tetap akan kita bahas lagi. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang telah menunjukkan pada kita seperti apa berumah tangga yang sempurna pula. Karena beliaulah satu-satunya contoh bagi kita bagaimana laki-laki untuk memperlakukan wanita dan bagaimana wanita itu menjadi wanita yang sempurna dalam pandangan rumah tangga di dalam Islam. Maka kita memohon kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dikumpulkan di sini dan semoga seperti ini kita dikumpulkan besok ketika di yaumil qiyamah, kita pun sama-sama dikumpulkan karena kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin bahas dulu tentang Ramadan, karena pada hari ini beberapa di antara kita sudah memulai puasa Ramadan. Dan kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena memang ini adalah edukasi yang kadang-kadang sangat jarang sekali untuk dijelaskan kepada orang. Misal ya, saya sudah berumah tangga sekitar berapa tahun ya, sebentar, nanti salah bahaya ini. 18 tahun, hampir salah saya. Saya udah berumah tangga sekitar 18 tahun. 18 tahun saya berumah tangga, 18 tahun saya menjadi muslim 21 tahun. 22 tahun. 22 tahun menjadi seorang muslim, 18 tahun pernikahan. Artinya, saya sudah menjalani Ramadan alhamdulillah ini ke-23. Jadi ini Ramadan saya ke-23 kali. Artinya saya sudah menjelaskan tentang awal akhir Ramadan hampir 23 kali dalam hidup saya. Kenapa bisa beda antara satu dengan yang lain? Karena begitu saya masuk Islam, saya langsung memahami kenapa bisa berbeda dan bagaimana cara jelasinnya ke umat. Kalau saya nikah 18 tahun berarti minimal mungkin saya sudah jelasin istri saya 18 kali juga tentang awal dan akhir Ramadan. Tapi semalam ada pertanyaan yang menarik dari istri saya. Istri saya bilang begini, Abi, jadi kapan mulai puasanya? Nah, di situ saya agak merasa ke-trigger. Kenapa? Karena di HP saya banyak sekali yang nanya, Ustadz kapan puasa Ramadan mulai? Ustadz puasanya kapan? Saya kalau lagi agak kesel saya jawab, puasanya 1 Ramadan lah mulainya. Iya, masalahnya 1 Ramadan tuh kapan? Kenapa? Saya bilang sama istri saya, perasaan saya udah jelasin berkali-kali ke kamu bahwasanya 1 Ramadan kalau orang mengambil metode ru'yat itu tidak bisa ditentukan cepat. Paham sampai di sini? Nah, saya akan mulai dengan bahasan ini dulu biar Bapak Ibu sekalian mendapatkan edukasi. Jadi gini, yang namanya Ramadan atau penentuan bulan di dalam Islam, sebelum saya bahas semuanya dulu, Islam beda dengan yang lain karena Islam menentukan kalender berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Oke, ulangi lagi. Islam menentukan kalender berdasarkan apa? Bukan berdasarkan. Jelas sampai di sini ya. Kalau yang sekarang kita pakai kalender Gregorian atau kalender Masihi itu berdasarkan matahari atau berdasarkan bulan? Matahari. Karena berdasarkan matahari maka ada 12 bulan. Ada berapa bulan? Kalau di total 1 tahun 365 hari. Kalau tahun kabisat ditambah 366 hari karena ditambah 1 hari. Ya kan ya? Siapa yang ulang tahun di tanggal 29? Ada yang ulang tahun di tanggal 29 Februari? Nah, kalau 29 Februari berarti ulang tahunnya berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Karena Februari cuma 28.
gitu kan ya. Yang lain kemudian 4 tahun sekali ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena dalam hitungan matahari setiap tahun itu sisa 1/4 hari. Paham ya? Jadi putaran matahari itu tidak 365 pas. Dia 365 1/4 hari. Begitu 4 tahun sekali ditambahin 1 hari untuk kalibrasi lagi balik. Jelas ya? Itu adalah sistem kalender matahari. Oke, kalau sistem kalender bulan gimana? Sistem kalender bulan itu dipakai oleh orang Muslim dan juga dipakai oleh orang Cina. Orang Cina kalendernya pakai bulan. Makanya kalau teman-teman punya tetangga orang Cina yang masih praktek dengan kalender ini dan masih puasa mereka, ada puasanya Ustaz? Ada mereka. Tapi puasanya puasa vegan, puasa nggak makan daging. Itu biasanya mereka mengenal namanya Cui Seu. Artinya tanggal 1 dan tanggal 15. Tanggal 1 mereka vegan, tanggal 15 mereka vegan. Jadi kalau lihat misalnya contoh mungkin ada di Surya Kencana gitu ya. Ada restoran vegan itu biasanya ngasih promo setiap tanggal 1 sama 15. Bukan 1 dan 15 bulan Masehi atau Gregorian, tapi 1 dan 15 bulan ini, ya bulan ini. Bulan ini kita lihat itu, jelas ya. Bulan, penghitungan bulan. Kenapa 1 dan 15? Karena setiap tanggal 1 setiap bulan dan 15 setiap bulan, bukan sekali lagi bukan bulan Masehi ya. Bukan bulan Januari, Februari, bukan. 1 dan 15 setiap penanggalan bulan itu terjadi yang spesial. Apa spesialnya? Kalau tanggal 1 bulannya kosong, bulannya gelap, kosong. Tanggal 15 bulan bagus, bulan purnama. Jelas ya? Kalau kita puasa Ayyamul Bid, kapan kita puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15. Karena itu penanda bulan purnama. Jadi kalau ada yang bilang, alhamdulillah ya, saya tuh kemarin puasa Ayyamul Bid, tapi bulannya baru setengah, bohong. Jelas ya? Karena Ayyamul Bid itu pasti bulan purnama. Jelas sampai di sini? Ada yang menarik dengan yang namanya putaran matahari dengan putaran bulan. Putaran bulan itu kalau bulan baru atau tanggal 1 itu pasti kosong. Yang terlihat cuma 1 garis di bawah atau di atas, namanya hilal. Itu namanya penanda bulan baru. Dia dari kecil gitu lama-lama jadi besar. Sekali lagi, kalau bulan berapa lama tuh? Umurnya bulan berapa lama? Berapa lama umurnya bulan? 29 atau 30. Ingat baik-baik, umurnya bulan berapa lama? 29 atau 30. Nggak mungkin ada bulan yang 28. Nggak mungkin ada bulan yang 31. Jelas ya? Artinya puasa juga ketika bulan Ramadan kalau enggak 29 lantas pasti 30 hari. Paham sampai di sini? Oke, lihat ya. Kalau tanggal 1 itu ada hilal kecil di bawah, ya kan ya? Terus kemudian tanggal 2 makin besar, 3 makin besar, 4 makin besar. Berarti kalau separuh bulan, kita lihat separuh bulan itu berarti tanggal berapa? Enggak, separuh. Belum pun kalau purnama 14 atau 15? 7. 6 atau 7 itu setengah. Jelas sampai di sini ya? Setengah bulan tuh 6 atau 7. Tambah gede lagi. Purnama berarti 14 atau 15. Setelah dia purnama, dia akan mengecil lagi. Setelah purnama dia akan mengecil lagi. Jadi setengah lagi. Berarti itu tanggal berapa? Jadi kecil lagi, setengah lagi. Tapi setelah purnama berarti 21. Paham ya? Karena 30 dibagi 4. 7 kan gitu kan ya. Sekitar 21 atau 22. Berarti nanti sampai habis lagi itu berarti 29 atau 30. Paham sampai di sini? Kenapa perlu saya menjelaskan ini? Karena saya perlu ngasih tahu bahwasanya bulan itu berbeda dengan matahari. Oke, lihat baik-baik. Kalau penanggalan di dalam Islam itu karena bulan, bukan matahari. Sekarang saya mau nanya, ada yang tahu perpindahan hari di dalam Islam itu kapan? Isya atau maghrib? Maghrib, jelas ya? Sekali lagi ulangi, perpindahan hari di dalam Islam adalah pas. Kenapa pas maghrib? Bagus, karena bulan baru keluar setelah maghrib. Kalau bulan bisa nggak keluar sebelum maghrib? Bisa, tapi nggak kelihatan karena masih ada
Matahari. Jelas sampai di sini ya, berarti tetap gak kelihatan. Makanya orang-orang muslim, terutama orang-orang Sunda, kalau ngomong janjian, kita kapan ketemu? Malam Sabtu. Malam Sabtu berarti masih hari, kalau dalam penanggalan Masehi berarti hari Jumat. Tapi bagi orang muslim itu bukan hari Jumat lagi. Karena sudah namanya malam, ini hari Senin. Abis maghrib hari Senin sudah malam. Ingat ya, itu konsep di dalam Islam. Di dalam Islam konsepnya ada yaum, ada lail. Ada apa? Yaum, ada lail. Yaum artinya hari, yaitu adalah ketika masih ada matahari. Itu hari. Begitu matahari nggak ada, namanya lail. Paham ya? Berarti gantinya kapan? Makanya itu yang namanya Departemen Agama sidang itsbat. Itsbat artinya penetapan. Sidang itsbat itu pas kapan? Sudah mulai paham sekarang pergantian hari di dalam Islam kapan? Maghrib. Berarti bagi yang hari ini berpuasa, ini adalah siang hari 1 Ramadan. Bagi yang hari ini berpuasa, siang hari 1 Ramadan. Kapan malam Ramadannya? Kemarin sudah. Bagi orang yang berpuasa. Tapi yang puasanya ikut pemerintah besok, ya kan ya, tanggal 12. Berarti abis maghrib ini adalah malam 1 Ramadan. Jelas sampai di sini? Dan berarti besoknya baru hari 1. Berarti malam dulu mendahului siang. Paham sampai di sini? Oke. Kalau gitu saya mau kasih tahu bagaimana cara penetapan Ramadan atau penetapan bulan di dalam Islam. Penetapan bulan di dalam Islam dilakukan dengan cara melihat. Oke ya, kita belum bahas hisab karena saya mau bahas tentang zamannya Rasulullah dan saya mau bahas semudah mungkin bagi ibu-ibu sekalian. Gimana caranya orang mengetahui tanggal 1 di bulan adalah dengan melihat bulan. Maka Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka berpuasalah kalian ketika melihat bulan hilal sudah muncul, dan kalian berbuka puasalah atau aftiru, itu artinya Idul Fitri lah, adalah ketika kalian melihat bulan juga. Oke, yang dimaksud melihat hilal itu apa? Hilal Ramadan. Sebelum Ramadan ada apa? Sya'ban. Ada hilal. Sebelum Ramadan ada apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan Ramadan. Setelah Ramadan bulan Syawal. Oke, coba lihat ya. Maka orang-orang ketika sebelum Ramadan mereka ngamatin bulan Sya'ban. Oke, ini sudah mau habis nih bulannya nih. Tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Makin tipis tuh hilalnya. Makin tipis. Setelah 28, 29. Hilang misalnya hilalnya. Oke, berarti kita menanti di maghrib ini. Itu sudah bisa dilihat tuh, karena bulannya makin kecil, makin kecil, makin kecil kan gitu kan ya. Nah, maka mereka ngelihat. Problemnya adalah ibu-ibu sekalian, tidak semua tempat di dunia bisa melihat bulan baru. Jelas sampai di sini? Tidak semua tempat. Di Indonesia itu sudah dipastikan bulan baru tidak akan terlihat di maghrib kemarin. Tidak terlihat di maghrib kemarin. Maka saya sudah sampaikan pada beberapa yang nanya, berdasarkan metode ru'yat hilal yang bersifat lokal, itu tidak akan berpuasa di hari ini. Paham sampai di sini ya? Tapi selain metode ru'yat hilal lokal, ada yang lain. Dia nggak hanya nunggu di Indonesia, karena bagi mereka ulama-ulama ini mengatakan umat muslim di dunia itu semuanya satu, betul nggak? Kalau misalnya kita di sini muslim, emang di Palestina bukan muslim? Sama, dan mereka saudara kita. Yang di Amerika muslim nggak? Sama, dan mereka saudara kita. Maka kalau mereka lihat bulan baru, kita boleh ikut berpuasa. Itu namanya ru'yat hilal global atau internasional. Bingung-bingung dah. Oke, saya ulangi. Cara melihat bulan baru adalah dengan melihat. Contoh, nanti ibu iseng-iseng aja tuh maghrib ini ya, iseng-iseng aja maghrib ini coba keluar rumah pas maghrib, lihat bulan, cari bulannya, terutama yang tinggalnya di atas di lantai 3 gitu misalnya ya, lihat bulan. Hari ini insya Allah semuanya bisa lihat bulan.
Semuanya bisa lihat bulan baru. Kalau nggak mendung tentunya ya. Kalau mendung ya nasib gitu ya. Oke, bisa lihat bulan baru. Begitu ibu lihat bulan bawahnya atau pinggirnya ada sedikit gitu kan, kayak kuku gitu, warna putih bercahaya, itu namanya hilal. Itu namanya hilal. Itu penanda awal bulan baru. Karena kemarin yang bisa lihat itu gelap total bulannya. Jelas ya? Oke, berarti ibu-ibu lihat tahun. Nah, ketika ibu lihat, alhamdulillah hilal Ramadan nih, berarti besok kita puasa. Oke, itu namanya ru'yat hilal lokal. Yaitu dia cuma harus melihat di satu wilayah sendiri untuk memutuskan puasa. Pendapat siapa ini? Ini pendapat Imam Syafi'i. Kita semua madhab Syafi'i. Maka Indonesia yang bermadhab Syafi'i akan mengikuti ru'yat hilal yang bersifat lokal. Lalu orang bilang, gimana dengan Islam di Amerika? Suruh mereka lihat sendiri, gitu kan ya? Itu pendapatnya madhab. Boleh nggak? Boleh. Dipakai siapa? Indonesia. Dan Indonesia sekarang gabung tuh sama siapa? Malaysia, sama Brunei, sama siapa lagi? Singapura. Katanya juga sama Filipina, gitu kan ya? Itu untuk menentukan hilal untuk satu daerah tertentu. Boleh nggak? Boleh. Dan sudah diputuskan kapan? Tanggal 12 Maret. Oke. Tapi ada juga orang yang mengambil ru'yat hilal, ngeliat juga, tapi dia menganggap bukan hanya Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Filipina. Tapi dia bilang, semua kita tuh satu. Madhab siapa ini? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Ini madhabnya adalah menganggap seluruh muslim itu satu, sehingga ada orang yang ngelihat bulan bisa berlaku bagi semuanya. Paham ya? Oke, contoh. Saya termasuk yang mengambil itu. Berarti ketika maghrib ini di Indonesia, saya tahu tidak akan bisa dilihat. Maka saya nggak ngarepin sidang isbat itu bilang besok, bilang tanggal 11. Nggak mungkin, karena di Indonesia nggak bisa terlihat. Maka saya tunggu kabar dari negeri-negeri muslim yang lain. Ternyata yang kemarin dapat, Saudi dapat, beberapa tempat misalnya Maroko dapat dan segala macam. Maka hari ini saya berpuasa. Itu namanya ru'yatul hilal global atas dunia. Mulai paham sampai di sini? Nah, setelah kemudian itu terus-menerus terjadi, datanglah pendapat yang baru. Lalu bilang begini, semua sekarang itu sudah bisa dihitung. Karena salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan matahari bergerak gitu-gitu aja, bumi bergerak gitu-gitu aja, bulan bergerak gitu-gitu aja. Maka semua bisa dihitung. Bisa dipahami ya? Maka datanglah namanya metode hisab. Atau mereka mengatakan, kami juga ru'yat. Seperti kata Rasul, melihat. Tapi kami melihat dengan ilmu. Paham ya? Maka Muhammadiyah contohnya, itu sudah dari kapan tahu menentukan bahwasanya puasa itu mulai tanggal 11. Berarti ada yang agak mirip-mirip nih. Siapa yang agak mirip-mirip? Ru'yatul hilal global sama hisab. Bukan Muhammadiyah, sama hisab, itu kan ya. Hisab sama ru'yatul hilal global mirip-mirip. Kenapa? Karena bisa nunggu sama seluruh dunia. Bisa difahami ya? Pertanyaannya, jadi kita puasanya kapan? Tergantung yang ibu dan bapak pilih. Nanti pertanyaannya lagi, Ustadz kalau gitu seperti tadi kata Bunda, lah kalau gitu gimana nanti Lailatul Qadarnya Ustadz? 28-nya Anda, 29-nya saya. Ya kan ya, malam 28 Anda, malam 29 saya. Lah gimana Lailatul Qadarnya misalnya, atau malam 27 Anda, malam 26-nya saya. Gimana kemudian? Maka itulah Allah itu merahasiakan Lailatul Qadar. Makanya Allah tuh nggak, supaya kita tuh nggak ribut. Lah itu dirahasiakan aja kita sok tahu, sehingga kita jadi ribut. Paham gak sih maksudnya? Maka Islam itu adalah agama yang memberikan keluangan, kecuali kalau bapak misalnya sebagai suami mengatakan, ya udah ibu supaya nggak bingung saya milih ikut pemerintah aja, udah jelas tanggal 12. Karena istri saya yang nanya juga kenapa? Karena dia bingung mau nyiapin makanan atau enggak besoknya. Dan kita terawih atau enggak? Ya memang begitulah Ramadan, dan begitulah nanti Syawal. Beritanya kalau ru'yatul hilal lokal atau global, lokal bisa ditentukan langsung pas maghrib. Yang global itu enggak bisa,
Karena memang harus nunggu wilayah-wilayah yang lain. Bisa dipahami nggak sih? Nah, karena kita apesnya kebetulan dapat di tahun-tahun yang nggak bisa lihat bulan. Yang bisa lihat adalah wilayah-wilayah yang lain. Oke, sekarang ada yang nanya, Ustadz, tapi kalau kita ikut Saudi misalnya, taruhlah ya, Saudi ngelihat bulan kita udah mulai puasa. Bukannya di sana beda 4 jam? Betul. Tapi ingat, kalau ada orang bilang di sana beda 4 jam, betul banget. Tapi sholat itu berdasarkan matahari, puasa berdasarkan bulan. Artinya kalau sholat ikut Saudi, salah Anda. Paham ya? Sekarang saya contoh, ibu-ibu jam berapa nih? Ibu-ibu jam 4 sore sholat zuhur. Loh kok sholat zuhur ibu? Iya saya ikut Saudi. Nah itu salah. Karena kalau sholat itu harus ngelihat matahari. Tapi kalau puasa itu ada dalilnya bahwa siapapun yang sudah melihat itu berlaku bagi muslim di tempat yang lain. Tapi gimana dengan kasus-kasus yang lain? Nanti kapan-kapan saya jelasin lebih jelas lagi ya, lebih detail lagi. Tapi yang jelas sasaran saya bukan membuat Anda ngerti secara detail. Tapi sasaran saya cuma ngasih tahu bahwasanya perbedaan itu tidak serta-merta membuat satu dosa dan yang lain dapat pahala. Paham sampai di sini? Tapi perbedaan itu bisa jadi dua-duanya dapat pahala. Berarti mana yang benar? Puasa 11 atau puasa 12? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang nggak puasa. Jelas ya. Nah jadi berusahalah jadi orang-orang yang berpuasa. Dan puasa ini adalah bagian daripada kita untuk melatih diri kita untuk satu frekuensi dalam keluarga. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kemarin alhamdulillah kita sudah kedatangan Bu Eli Risman, yang kemudian di sini udah nyampein banyak sekali pada kita. Dan salah satu kasih sayang beliau itu adalah ketika beliau itu sampai saking mikirin kita, beliau tuh harus sedikit keras gitu kan ya. Dan kita tahu itulah namanya orang-orang yang punya ilmu, itu saking kemudian mereka sayang, mereka tuh nggak bisa membiarkan orang-orang itu salah atau orang-orang itu misalnya jadi sesuatu yang nggak baik. Nah kita udah banyak dibahas di sini dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya seringkali problematika dalam keluarga itu karena komunikasi, betul nggak? Nah, dalam bulan Ramadan ini adalah latihan yang sangat tepat untuk komunikasi antara suami istri. Maka seperti apa? Saya saranin, kalau kemarin-kemarin kita sudah tahu bahwa ternyata masalah kita itu bukan apa yang dikomunikasikan. Kadang-kadang masalah sebagian besar daripada keluarga di Indonesia bahkan mereka nggak punya forum komunikasi. Jadi jangankan mau ngomong apa, jangankan apa yang harus diomongkan, tempat ngomong dan waktu ngomong aja nggak ada. Ramadan ini bulan yang sangat bagus. Contoh ya, nih saya mau kasih tahu ibu sekalian. Saya udah pernah ngajarin bahwasanya kalau ada orang berlaku sesuatu yang salah, itu bukan salah orangnya, tapi salah apa yang ada di dalam pikirannya atau kepalanya. Paham sampai di sini? Berarti kalau kita mau mengubah orang, yang harus kita ubah adalah luarnya atau dalamnya. Masalahnya untuk mengubah dalamnya, Anda harus ngasih argumen yang bagus dan argumen yang banyak. Argumen yang bagus dan argumen yang banyak. Dan memberikan argumen yang bagus serta yang banyak, Anda perlu forum. Perlu apa? Forum. Contoh, nih lihat ya. Bagi saya secara pribadi, kapan forum saya sama istri saya? Forum saya sama istri saya adalah sebelum tidur ketika saya diranjang. Namanya pillow talk, namanya obrolan-obrolan ranjang, obrolan-obrolan bantal. Kenapa? Karena biasanya ketika orang sudah selesai beraktivitas, sebelum tidur dia rileks. Ketika dia rileks, dia bisa diajak ngobrol. Paham sampai di sini? Kalau kemarin Bu Eli Risman mengatakan apa? Kalau ini bagi yang sudah menikah ya, yang belum menikah jangan ya, tutup kuping aja lah. Bagi yang sudah menikah, memperbanyak hubungan suami istri. Kenapa? Karena itu membuat rileks. Dan ketika saya dengerin itu, saya agak cekikikan sedikit. Kenapa? Saya bilang memang ulama-ulama zaman dulu tuh luar biasa ya. Ulama-ulama zaman dulu kan gak ada yang S3 kan ya. Gak ada yang scanning otak orang kan ya. Gak ada yang apa namanya, kata kemarin tuh masukin ke mesin apa tuh, MRI. Nggak masukin ke otak orang ke mesin MRI kan ya. Tapi ulama-ulama dari dulu bilang begini, semua di dunia itu berlebihan kecuali hubungan suami pada istrinya.
Karena kenapa? Karena ini luar biasa banget menimbulkan relaksasi sehingga bisa ngobrol. Nah, jadi pertama ada forum. Bagi saya forumnya kapan? Forumnya adalah ketika ngobrol sebelum tidur. Kalau forumnya kurang, bikin forumnya. Kapan? Ketika lagi libur, ajak istri keluar, nggak usah bawa anak-anak. Sehingga bisa ngobrol berdua. Kalau anaknya masih kecil gimana? Ya nggak apa-apa dibawa anak-anaknya tapi niatin untuk ngobrol. Bagaimana kalau yang sudah punya anak? Forum saya kapan? Forum saya dengan anak-anak saya, dengan keluarga di meja makan. Di mana? Di meja makan. Disitulah kita ngobrol. Kita senang apa? Kita nggak senang apa? Kita mau apa? Kita nggak mau apa? Karena ada forumnya. Kadang-kadang forum ini bisa dibuat formal, kadang-kadang forum ini bisa dibuat nggak formal. Lah, apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan itu Allah kasih kita aktivitas-aktivitas yang berbeda supaya kita punya forum dengan keluarga kita. Bisa dipahami ya? Kapan forum dengan keluarga kita? Lihat pas Ramadan. Abis subuh, biasanya kalau nggak Ramadan ngapain? Tidur. Setelah Ramadan kita disuruh bangun jam berapa? Yang jelas bangunnya sebelum sahur. Karena kalau bangunnya setelah sahur menangis. Paham ya? Nah, karena kita disuruh bangun sebelum sahur, kita udah dikondisiin. Maka orang-orang pas Ramadan pasti bangunin keluarganya lebih awal. Artinya apa? Biasanya setelah bangunin semua, sahur semua, biasain. Yuk kita ke masjid. Ya kan ya, yuk kita ke masjid. Bagi yang ibu-ibu dan anak perempuannya boleh sholat di rumah. Tapi kalau misalnya mau bangun kebiasaan yang baru, yuk bareng-bareng keluarga kita ke masjid. Kenapa? Mumpung bulan Ramadan. Ramadan itu Allah ganti seluruh aktivitasnya supaya kebiasaan kita juga bisa ganti. Itu maksudnya. Jadi pas Ramadan setelah subuh jangan tidur. Bisa dipahami ya, jangan tidur, karena itu forum. Contoh, setelah subuh bisa kemudian kalau misalnya belum bisa baca Quran bareng, ya udah nonton bareng, atau setelah Quran ngobrol bareng. Yang jelas kan nggak mungkin sarapan bareng, karena sarapannya sudah di take out. Itu maksudnya bisa ditaruh forum yang baru, bisa ditaruh sesuatu yang baru pas Ramadan. Kenapa? Supaya terjadi yang namanya forum keluarga, komunikasi di antara keluarga. Awal-awalnya pasti susah, iya. Tapi coba diomongin dari malam. Besok kan kita sudah mulai Ramadan ya nak ya. Nanti ibu akan masak yang spesial untuk sahur. Tapi kita janji dulu nih, kalau nanti habis sahur kita sholat di masjid. Setelah itu kita jangan tidur. Kalau nggak tidur kita ngapain dong? Coba mikir, apa yang bisa dilakukan minimal sampai syuruk. Minimal sampai kemudian terbit matahari. Forum apa yang bisa dilakukan? Andaikan masih belum juga, minimal suami istrinya yang bikin forum. Paham ya? Anak-anaknya ngelihat dulu nggak apa-apa nih. Tahun ini latihan dulu nggak apa-apa. Mereka kadang-kadang mau, mereka kadang-kadang nggak mau. Tapi harus mulai dibuat forumnya. Setelah kemudian selesai, oke, bapak-bapaknya pergi ke kantor. Lalu kemudian ibu-ibunya beraktivitas. Anak-anaknya misalnya sekolah. Tapi pas pulang, maghrib usahakan buka puasa bareng. Kita di waktu-waktu yang lain itu makannya mungkin bisa random. Makannya mungkin nggak sama. Tapi puasa makanya sama nggak? Ingat ya, ini Allah kasih supaya keluarga itu bareng. Supaya keluarga itu sudah sebelum maghrib, gitu kan ya. Biasanya karena sudah lapar, nungguin di depan meja makan, betul? Ah, itu dimanfaatin. Makanya ibu-ibu itu ketika masak, selesaikan semuanya sebelum pas buka puasa, jam 5 atau jam setengah 6 atau menjelang maghrib lah. 10 menit menjelang maghrib itu ada di depan meja makan, bukan di depan TV. Paham ya? Jangan di depan TV. Saya tahu TV itu banyak ngasih banyak entertainment, tapi bukan itu yang Anda perlukan. Duduk di sana, lihat minimal bapaknya baca doa. Wah, PR nih bapaknya ini baca doa. Minimal bapaknya baca doa. Gak bisa bahasa Arab Ustadz. Siapa suruh harus bahasa Arab? Ya kan bisa ngomong, ya Allah makasih hari ini keluarga kami bisa bareng-bareng. Doain satu-satu anak. Ya Allah mudah-mudahan anak saya yang pertama bisa kemudian ngafalin Quran. Anak saya yang kedua memang agak sulit, ya Allah dia ngafalin Quran. Namun mudah-mudahan dia istiqomah. Anak saya yang ketiga mudah-mudahan bisa jadi apa dan segala macam. Bapaknya mimpin doa. Setelah bapaknya mimpin doa, maka makan bareng. Jelas sampai di sini ya. Dan makan itu boleh ngomong atau tidak? Boleh ngomong atau tidak? Boleh.
Ya, jadi pas makan itulah nanya, gimana kabarnya? Tadi sekolahnya seperti apa? Atau seperti ya segala macam lah. Itu forum. Kenapa diciptakan bareng-bareng Ramadan? Karena Allah pengen merubah habits kita, kebiasaan kita. Setelah maghrib ngapain? Tidur. Jangan. Setelah maghrib baca Quran. Sekali lagi, kalau anak-anak belum biasa nggak apa-apa. Yang penting ibu bapaknya baca Quran. Nggak bisa baca Quran Ustadz, belajar baca Quran. Atau paling tidak dengerin Al-Quran. Minimal selama bulan Ramadan ini aja. Jadi dengerin Al-Quran. Bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran? Itu ba'da maghrib. Dan itu nggak panjang kok. Kita azan, pergi ke masjid misalnya. Lalu kemudian kita sholat, habis itu makan, bentar lagi udah tarawih. Apalagi di hari-hari pertama. Anda telat isya, Anda telat tarawih. Kan gitu kan ya. Maka Anda sholat isya bareng-bareng dengan anak pergi ke sana. Dan ini tipsnya. Pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kita sholat tarawih di rumah? Boleh. Jelas sampai di sini ya? Boleh. Apalagi bapak-bapak punya niatan bahwa di Ramadan ini minimal 10 hari saya mengimami sholat tarawih. Nggak ada masalah. Nggak ke masjid nggak ada masalah. Serius. Kalau ada niatan kayak gitu, itu bagus banget. Kenapa? Sekali lagi itu membuat ada forum di antara kita dan keluarga kita. Lah kalau anaknya sudah agak gede, kayak saya tahun ini mau minta anak saya untuk jadi imam. Jadi kadang-kadang mungkin kita akan skip sholat Ramadan di masjid dan kita sholat Ramadan di rumah. Kenapa? Karena disitulah memang diberikan sebuah ruang untuk membina keluarga ketika di bulan Ramadan. Maka Rasulullah juga itu melakukan sholat tarawihnya di rumah. Tapi Ustadz kalau gitu di masjid kosong dong. Iya makanya jangan tiap hari. Lagian di masjid sudah disediakan kajian, di masjid sudah disediakan jamaah-jamaah. Karena namanya ibadah itu akan lebih khusyuk dan lebih semangat berjamaah. Maka tadi yang saya bilang, kalau bapaknya punya niatan, ayo bikin 3 hari, 5 hari, 10 hari, biar ada forum di dalam rumah tangga. Kalau nggak ada forum itu agak susah. Tapi Ustadz, saya udah pernah coba kayak gitu Ustadz, terus saya diketawa-ketawain, cekikikan, nggak apa-apa. Karena kenapa? Sesuatu tuh awalnya kalau nggak pernah dicoba pasti akan aneh. Contoh ya, bapaknya nanti sudah selesai mimpin sholat tarawih misalnya kan ya, udah salah berapa banyak lah gitu kan ya, misalnya taruhlah. Terus setelah itu dia balik ke belakang, dia kemudian bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mulai yang belakang bilang aneh nih kayaknya nih. Nggak apa-apa, jalanin aja. Kenapa? Itulah pentingnya bulan Ramadan. Nanti kalau kita nggak pernah mencoba, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali perkara-perkara keributan rumah tangga itu hanya karena tidak ada forum ngobrol. Serius. Dan betapa banyak perkara-perkara yang bisa hilang dalam rumah tangga, hal-hal yang buruk kalau ada forum ngobrol. Setidaknya kita tahu bahwasanya kita sudah ngasih forum ngobrol itu di dalam keluarga. Itu ketika bulan Ramadan. Nah, kenapa forum keluarga ini penting banget? Nih, izinkan saya mau bacain satu ayat. Ini tadi pagi saya baca ayat, lalu saya bilang, wah ini cocok nih untuk disampaikan pada ibu-ibu sekalian. Nih, lihat ya. Kenapa penting banget untuk menjadikan di dalam keluarga itu punya komunikasi. Bahkan sesuatu yang sangat ya urgent banget. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Jadi Allah berfirman, wahai nabi, wahai Rasulullah Muhammad, qul li azwajika. Katakan pada pasangan-pasangan hidupmu. Kita sudah tahu bahwasanya kalau Allah memakai kata zauj, itu berarti Allah memakai kata yang sangat spesifik untuk istri. Untuk istri yang menjadi orang yang harusnya menjadi partner bagi suaminya. Beda dengan nanti ayat seterusnya yang Allah katakan, ya ayuhan nabiyyu, kul lin nisa'in nabi, ya nisa'an nabi, wahai perempuan-perempuan nabi. Nisa'an nabi artinya juga istri. Tapi beda dengan zauj, karena zauj artinya lebih dekat, lebih spesifik. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik. Katakan pada istri-istrimu, wahai nabi, in kuntuna turidnal hayatat dunya, kalau engkau semua menginginkan hayatat dunia, menginginkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, maka kemudian wazinataha, dan juga hiasan-hiasan di dalam dunia, fata'alaina umattikunna. Maka kemudian kata Allah,
ayo sini, maka aku akan memberikan kepadamu itu semua daripada dunia. Wa usarrihkunna, dan aku akan menceraikan kalian. Lalu kemudian sarahan jamila, dengan perceraian yang baik, dengan pemisahan yang baik. Coba bayangin ya. Pertama kali ketika saya baca ayat ini, dulu banget, bukan tadi pagi. Yang saya pikirin adalah apa? Ini nggak main-main loh. Kenapa? Karena seolah-olah ada seorang suami bilang gini, sini, kalau kalian pengen kehidupan dunia, dan kemudian apa yang ada di dalam hiasan-hiasan dunia, ayo sini, aku ceraikan kamu dengan perceraian yang baik. Bisa dipahami ya? Keras nggak kira-kira? Agak judging nggak kira-kira? Agak judging. Tapi semakin saya memahami, saya semakin ngerti. Ketika saya kemudian merasa kayak gitu, saya langsung nyari tafsirnya. Dan saya dapat apa? Pertama, pelajarannya adalah kalau semakin berat tugas seorang suami, maka diperlukan level istri yang lebih keren lagi. Paham ya? Artinya apa? Seolah-olah Allah ingin kasih tahu, kalau bukan istri Nabi, mungkin kalian boleh biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah levelnya istri Nabi, maka Allah nggak bisa terima perempuan-perempuan biasa. Paham sampai di sini? Fair nggak? Fair. Adil nggak? Adil. Maka kata Allah seolah-olah perempuan-perempuan itu terpilih ngikutin suaminya. Kalau misalnya dia mau biasa-biasa aja, jangan cari suami istimewa. Tapi kalau dia mau cari suami istimewa, konsekuensinya dia harus jadi istimewa. Bisa dipahami sampai di sini? Maka saya selalu bilang sama istri saya, sabar ya. Karena kenapa? Karena konsekuensimu dapat suami agak lain. Yang lain belok, satu sipit. Maka sabar, karena bisa jadi kamu akan menghadapi yang orang lain gak hadapi. Tapi kalau kamu sabar, Allah kasih pasti lebih bagus. Kenapa? Karena ini penanda yang pertama. Yang kedua, saya baca tafsirnya. Ini menurut ulama ada yang mengatakan asbabun nuzul daripada ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah pada saat perang Khandaq. Mendapatkan apa? Ghanimah pada saat perang Khandaq, dan perang Khandaq itu ghanimahnya lumayan. Kenapa ghanimahnya lumayan? Karena yang dihadapi juga orang-orang lumayan. Maka ketika mendapatkan itu, orang-orang yang lain, suami-suami yang lain nambahin bulanan buat istri. Nambahin bulanan buat istri. Terus istri-istri Nabi berpikir, kayaknya kita ditambahin juga nih. Paham sampai di sini? Kayaknya kita bakal dapat tambahan juga nih. Maka istri-istri Rasul dikumpulin, kemudian setelah dikumpulin Allah turunkan ayat ini untuk dibacakan pada mereka. Pertanyaan saya, mereka nuntut? Enggak. Mereka minta? Enggak. Mereka cuma mikir bahwasanya jangan-jangan kita ada tambahan di sini. Tapi Allah tidak bisa untuk tidak menurunkan ayat ini. Kenapa? Karena sekeliling Rasul itu harus murni. Di sekeliling Rasul itu harus pure, betul-betul semuanya karena Allah. Maka pertanyaannya, in kuntuna turidnal hayatat dunya wa zinataha. Kalau kalian benar-benar ada condong kepada dunia dan apapun yang ada di dalamnya, kalian bisa diganti. Bisa difahami saya di sini? Ini tegas atau enggak? Tegas sekali. Kenapa tegas sekali? Karena sekeliling Nabi itu semua harus satu visi. Dan apa yang terjadi? Kalau di sekeliling Nabi nggak satu visi, jangankan Nabi, kita aja stres berat. Jangankan Nabi yang kerjaannya banyak, kita aja stres berat. Contoh ya, kalau kita sebagai seorang laki-laki, kita sudah mengusahakan perkara yang terbaik untuk nyari nafkah. Semua udah dicari. Sampai di rumah, tiba-tiba istri bilang begini, kayaknya ini motor kita udah lama gak diganti. Mungkin dia ngomong biasa aja. Mungkin dia ngomong sesuatu yang kayak ya dia nggak nuntut juga sih, dia nggak minta juga. Tapi tahu di kepala suami jadinya kayak apa? Itu kata-kata kayak tadi, itu kayaknya motor kita udah harus diganti. Itu anak kita kayaknya udah gini-gini perlu baju baru dan segala macam. Tahu nggak di kupingnya suami terdengarnya seperti apa? Kamu nggak becus, kamu nggak bisa cari duit, kamu ini nggak bener. Aku udah amanahkan tapi kamu nggak bisa apa-apa. Minimal dia sedih, maksimal ngamuk. Bisa dipahami ya? Nah kenapa? Karena dalam keluarga ini harus dijelaskan tujuan kita ini dunia atau tujuan kita ini adalah akhirat.
Karena kalau tujuannya dunia itu standarnya beda dengan tujuannya akhirat. Maka contoh ya, yang baru-barusan nih lagi rame apa? Sekeluarga bunuh diri. Dengar ada? Mereka ngikat tangannya pakai tali, lalu bapaknya loncat, yang lainnya loncat. Naik ke apartemen. Satu yang saya kemudian bilang sama istri saya, pertama apa? Saya bingung gimana caranya suami itu, bapaknya ngasih sebuah penjelasan sehingga mereka mau mati bareng. Itu prestasi loh itu. Serius. Kenapa prestasi, tahu nggak? Loh, itu sangat sulit loh. Sekarang saya mau nanya, bapak ibu ngiyakinin anaknya sholat, sulit atau tidak? Sulit. Banyak banget orang tua yang datang ke saya, Ustadz anak saya belum mau sholat. Lah ini bapaknya bukan meyakinkan anaknya hanya untuk sholat, tapi mau bunuh diri. Berarti apa yang harus dikatakan pada anaknya? Hidup kita udah benar-benar gak ada solusi lagi. Hidup kita benar-benar sudah kacau. Hidup kita sudah stres. Mungkin ada pinjol, mungkin ada segala macam dan segala macam. Yuk kita akhiri aja karena ini adalah akhir yang paling baik dengan cara bunuh diri. Sulit gak meyakinkan orang untuk bunuh diri? Berarti bapaknya berhasil untuk mengkomunikasikan ya, betul ya? Berarti kalau kita tarik ke tempat tadi, berarti bapaknya pernah bikin forum gak sama anak-anaknya? Pasti bikin forum. Paham sampai di sini? Orang mau jahat itu harus bikin forum dulu, ibu. Lah kita mau baik masih gengsi. Paham ya? Dengan cara apa? Dengan mentransfer visi dari bapaknya pada anak-anaknya. Dalam kasus yang tadi, kenapa saya ngasih kasus yang bunuh diri? Supaya bapak ibu tahu dalam kondisi ekstrim contohnya kayak gitu, bahwasanya yang Allah sampaikan itu sama. Bahwa keluarga itu satu visi. Padahal keluarga bapak ini visinya salah. Tapi kira-kira mereka meyakinkan diri sekali dua kali. Coba ya, coba simulasi ya. Bapak pulang ke rumah terus bilang sama anak-anaknya, kita loncat bareng dari lantai 11 yuk. Kira-kira anaknya bilang apa? Oke, bapaknya telepon polisi gitu kan. Kenapa? Ini bapak gue udah mulai stres. Berarti pasti bapaknya nggak langsung bilang gitu dong. Bapaknya pasti ngajak ngobrol keluarga, susah banget ya hidup kita ya nak ya. Kamu juga kan diputusin sama pacarmu kan ya, misalnya. Lah kamu juga ibu kan dibenci sama orang semua kan ya. Belum lagi kamu dibully orang, belum lagi kamu di segala macam. Intinya adalah dia perlu meyakinkan antara hidup dan mati lebih worth mati daripada hidup. Betul. Pertama kali saya dengar berita ini, kalau orang yang beriman mikirnya apa? Saya bilang ya, apapun masalah dia, apapun masalah saya, andaikan ya, lebih baik saya mati dibunuh orang daripada saya mati bunuh diri. Paham maksudnya? Lah kalau kita mati dibunuh orang, masih ada ceritanya. Dimaafin Allah masih bisa jadi cerita. Tapi kalau mati bunuh diri, itu nggak ada cerita lagi. Apapun alasannya, bisa difahami di titik ini Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, contoh, apa yang membuat orang banyak bunuh diri? Pinjol. Karena nggak tahan ditagih terus. Sekarang saya mau nanya, ditagih-tagih orang terus, ditagih-tagih preman terus. Oke lah Bapak Ibu punya kesalahan dan Bapak Ibu udah bertobat dari melakukan pinjaman online. Didatengin banyak orang-orang untuk kemudian minta duit. Pertanyaan saya, yang paling parah apa? Dibunuh kan? Betul kan ya? Lah terus itu kan yang paling parah, dibunuh. Masih lebih mending gak daripada bunuh diri? Lo masih lebih mending. Bisa dipahami gak sih? Struggle dan pertanyaan saya, jadi gini sebelum saya jelasin struggle. Pertanyaan saya, emang kalau ada orang ngutangin orang, lalu kemudian dia nagih, dia mau orang itu hidup atau dia mau orang itu mati? Ya dia mau orang itu hidup lah. Gak mungkin dia mau orangnya mati. Dia mau orangnya supaya bisa paham maksudnya ya. Nah artinya itu loh, struggle-nya itu di mana? Nah itu bedanya. Tapi balik lagi ke dalam visi dalam keluarga. Artinya bapak tadi itu bisa meyakinkan keluarganya bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Pertanyaan saya, dari segi meyakinkan keluarga, sama nggak orang muslim dengan orang yang mau bunuh diri tadi? Sama. Dalam hal meyakinkan keluarganya. Sekarang saya mau nanya, sulit nggak Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, sulit nggak untuk menjadikan keluarga itu satu visi? Sulit nggak? Kalau nggak sulit, balasannya nggak surga. Karena sulit, itu surga balasannya. Tapi bisa atau tidak? Mulai dari sekarang bapak-bapak kalau lagi mau menyerah untuk meyakinkan keluarga sendiri untuk satu visi, bapak-bapak ingatlah orang yang mau bunuh diri itu. Ingatlah orang yang bunuh diri itu. Itu aja bisa meyakinkan loh. Lah kita tuh pengen keluarga kita mati nggak? Nggak.
Tapi pertanyaannya, berarti yang sering terjadi, apa yang menjadi kita kurang usaha, bukan kita nggak bisa. Lalu gimana caranya? Nih coba lihat ya, coba lihat. Kalau ada orang pengen yakinin orang bunuh diri, yang harus dia share apa? Keputusasaan. Apalagi hidup kita nggak beruntung, Tuhan sudah meninggalkan kita, atau bahkan Tuhan nggak ada yang peduli sama kita, semuanya merasa dia korban dan segala macam. Artinya apa? Semua masalah-masalah numpuk ini tuh harus dia nyampein. Masalah-masalah, tidak ada hidupnya kecuali masalah. Ini semua bisa hilang kalau kita mati. Jelas sampai di sini? Oke, kalau ada orang pengen meyakinkan bahwasanya keluarganya itu menuju pada Allah, apa yang harus dia omongin setiap waktu? Nah, di dunia ini nggak ada yang berarti. Di dunia ini nggak ada yang penting. Nilai, harta, penampilan, popularitas, nggak ada yang penting. Kamu lihat nak, kalau kamu pengen kaya nak, Fir'aun itu udah lebih kaya daripada kamu nak. Mati nggak nak? Mati juga. Lalu kemudian kalau kamu pengen terkenal, Korun kurang apa terkenal tuh Korun? Abu Jahal, Abu Lahab kurang apa terkenal? Sampai sekarang dibaca orang. Tabbat yada Abi Lahab. Kalau 1,8 miliar orang muslim, 1,8 miliar itu followersnya tahu Abu Lahab. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kurang terkenal apa dia? Dia terkenal, tapi dia juga mati. Korun juga mati ketimpa bumi. Kurang apa kemudian pinternya Haman? Kurang apa berkuasanya Haman? Tapi dia mati. Maka bagi Bapak nggak ada yang penting nak. Sekali. Besoknya lagi dia ngomong apa? Bapak tuh senang banget ya. Lihat tuh orang-orang Palestina. Masya Allah. Pengen banget Bapak punya anak-anak kayak gitu. Dan Bapak berharap kalian juga bisa jadi kayak gitu. Besoknya lagi dia bilang lagi, aduh Bapak tuh nyesel banget. Dulu Bapak tuh gak seperti kalian. Kalau dulu Bapak tuh preman, Bapak tuh gak bener, Bapak gak bisa baca Quran. Tapi Bapak tuh bodoh. Jangan sampai kalian ngulangin bodohnya Bapak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira kalau itu tiap hari diomongkan, di kepala anak itu apa? Di kepala anak akhirat. Pertanyaannya forumnya kapan? Kalau Bapak tadi yang bunuh diri masih hidup, saya mau nanya, kapan aja dia melakukan forum itu tadi itu? Maksudnya, karena pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena teori pengkondisian itu memerlukan forum yang lama dan terus menerus. Dan itu yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Oke, tips lagi. Itu kan kalau tadi sampai pas taraweh. Sekarang setelah taraweh pas mau tidur, usahakan sebelum tidur Bapak Ibu kalau mau masih punya anak belum balik, minimal nggak usah cerita, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa cerita, kalau bisa cerita bagus. Dulu saya ceritain anak-anak saya tentang tokoh-tokoh di dalam Islam. Paling sekitar semenit 2 menit saya cerita terus sudah tidur aja. Kalau nggak bisa cerita, minimal datang ngobrol. Lalu kemudian, wah iya kayak tadi, saya senang banget hari ini kita bisa bareng-bareng. Mudah-mudahan besok bisa lagi ya. Kalau misalnya ya nggak apa-apa hari ini kamu belum bisa penuh puasa, tapi mudah-mudahan besok bisa penuh puasa. Jadi yang dia ingat sebelum dia tidur adalah bapak dan ibunya. Gitu ya. Itu adalah tips. Kalau bisa cerita. Oh Ustadz saya tuh aneh kalau mau cerita. Nggak apa-apa kan udah saya bilang. Boleh nggak Ustadz memutarkan cerita orang? Jangan. Karena Ramadan perlu koneksi bapak dan ibunya. Jelas sampai di sini ya. Nah, itu bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa, ingat ada orang yang bunuh diri dari lantai berapa tuh langsung nggak tahu. Lantai 11 orang lantai berapa nggak tahu tuh. 4 orang diikat sama-sama. Pertanyaannya, kalau yang jahat begitu bisa diyakinkan, masa sih yang baik nggak bisa diyakinkan pada keluarga? Kalaupun kita nggak bisa, insya Allah kita punya Allah. Gitu ya. Itu yang bisa kita bahas pada kajian kali ini dan sebelum Ramadan. Dan bagi yang puasanya tanggal 12, mudah-mudahan Allah memudahkan. Masih ada persiapan 1 hari. Malam ini mulai tarawih yang pertama. Silakan bersiap-siap untuk semua yang kita obrolkan tadi. Ada pertanyaan dipersilahkan. Tapi sebelum itu mungkin akan akan diedarkan sedekah. Kita niatkan sedekah yang terbaik pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjadikan sedekah kita ini sebagai sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang senantiasa mengulang-ulang bahwasanya 11 bulan sebelum Ramadan itu persiapan untuk masuk Ramadan, termasuk harta kita. Kita kumpulin harta-harta kita, itu untuk kita habisin di bulan Ramadan. Untuk kita jor-joran di bulan Ramadan. Kenapa? Menghabiskan harta di bulan Ramadan, menginfakkan harta di bulan Ramadan beda dengan selain bulan Ramadan. Maka 11 itu persiapan ke bulan Ramadan. Dan 1 bulan Ramadan kalau sukses, itu bisa untuk persiapan 11 bulan yang lain. Artinya niatkan sedekah hari ini untuk
untuk ya Allah mudahkan Ramadan saya. Niatkan begitu.